Kenapa harus mensujuti, menyembah, merukuk ke arah Ka'bah dan Hajar Aswad? Tolong kau tanyakan kepada Abdul Somad. Karena setahu saya, tolong dikoreksi, kalau semua orang Muslim waktu sholat tidak sujud, sembah, rukuk mengarah kepada Ka'bah, doanya ditolak, dianggap tidak sah dan harus diulang. Beda dengan Kristen, doa menghadap patung silakan, tidak menghadap patung silakan, membelakangi patung silakan, tidak ada keharusan. Baliknya, kalau Daniel Mananta mau murtad dari Kristen, mau menyembah batu, mau menyembah apapun, oh silakan, itu bukan urusan kita. Menyembah batu katanya teman-teman. Ya, di sini sangat jelas arahnya mau kemana, yaitu ke Islam. Orang ini ingin menyatakan bahwa kita umat Islam itu menyembah batu. Teman-teman, di video ini saya ingin memberikan reaction atau memberikan komentar juga serta tanggapan saya mengenai salah satu pernyataan orang Kristen yang menyatakan bahwa kita itu menyembah batu. Ya, kenapa saya ingin membahas ini? Karena kemarin sempat viral yaitu pernyataan Daniel Mananta, di mana beliau kemarin membuat statement di salah satu akunnya, yaitu pernyataan bahwa di patung salib atau di patung apapun itu ada unclean spirit atau jin atau roh jahat seperti itu. Jadi di sini menanggapi hal itu ada salah satu orang Kristen yang menanggapinya dengan sangat, ya, kalau menurut saya, dia ingin mencoba mengkomparasi antara patung dengan Ka'bah. Kubus katanya. Kubus. Oke, tidak perlu panjang lebar. Saya ingin mereaction dulu seperti apa pernyataan Daniel. Kenapa ini memancing orang-orang Kristen untuk angkat bicara. Dan justru ada yang menyerang Islam kembali. Ya, menyerang Islam. Oke. Ternyata gua juga setuju sama Uwas soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit, oke, di patung. Ketika patung yang dibuat oleh manusia disembah. Wait. Sebelum lo mau komentar, lo harus baca dulu. Ini again buat orang-orang yang mengakui sebagai pengikut Yesus. Yeah. Oke. Gue pengen kalian baca dulu Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Baru lu bisa komentar di bawah. Oke, lu harus baca itu dulu, baru lu bisa komentar. Sebelum lu baca itu, jangan komentar dulu. Oke, ini gue pengen ngomong kepada umat Nasrani ya. Ini tercatat di buku sejarah. Nebukadnezar itu penasaran banget seperti apa sih bentuk atau wajah dari Tuhannya bangsa Israel. Sehingga dia dengan beraninya itu masuk ke satu ruangan, yang ini ruangan yang paling suci di situ. The Holy of the Holies, ya, yang kadang-kadang kalau misalnya di perjanjian lama itu sering banget orang gak sengaja masuk, meninggal langsung. Kalau misalnya dia tidak menyucikan diri dia sendiri atau menyembelih kurban gitu. Raja Nebukadnezar saat itu dengan sangat kurang ajar, dia masuk ke dalam ruangan tersebut, Holy of Holies. Apa yang dia lihat? Apa yang dia temukan? Tabernacle, di atasnya ada kayak malaikat cherubim, dan habis itu malaikat cherubim itu ada dua, ngejagain apa? Ngejagain siapa? Dia ngelihat kiri kanan, mana bentuk muka atau bentuk tubuh Tuhannya bangsa Israel ini? Mana? Dia nyari-nyari, gak ada sama sekali. Dan itu dia kenapa Tuhan marah banget kalau misalnya dia dibentuk sebagai patung. Dia dibentuk sebagai berhala. Oke, jadi saya menangkap suatu penjelasan dari Daniel bahwa di sini dia menjelaskan tentang berhala, ya, di mana memang menurut pemahaman Daniel berhala itu adalah suatu patung yang mungkin disembah, ya, yang mungkin disembah. Ini bukan kata saya tapi kata Daniel, dan Daniel mengutip dari salah satu ayat atau di kitabnya, ya, mengutip di kitabnya seperti itu. Kita dengarkan dulu ya. Sekali lagi, coba baca Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Oke. Di situ Tuhan sendiri sampai bilang gitu, kalau ini kayu yang lu gunakan untuk membuat patung yang cantik, yang indah, yang ganteng, dan patung yang sama lu gunakan buat masak, buat bakar kayu untuk menghangatkan badan lo. Dan abis itu patung yang sama yang lu gunakan tiba-tiba lu sembah-sembah. Oke. Itu bodoh. Oke. Again, bukan gue yang ngomong. Yesaya 44 ayat 13 sampai 20. Right? Jadi di situ
gue setuju kalau misalnya ada unclean spirit patung. di patung. Oke. Itu dia 5 hal yang gue setuju dengan UAS di pembicaraan kita. Jadi ini adalah pembicaraan di mana kemarin saya juga sempat nonton, yaitu videonya Daniel podcast dengan UAS, dan di situ banyak sekali membahas tentang apa yang lagi viral mengenai UAS. UAS pernah menjelaskan tentang disalibnya Isa dan lain sebagainya. Saya tidak ingin melebar ke sana. Yang saya ingin jelaskan adalah dan menyambung dari kata Daniel. Patung patung-patungan jenis apapun itu kecuali mainan. Kecuali mainan singa-singaan, kucing-kucingan, boneka-boneka seperti itu. Itu bukan termasuk patung atau berhala. Karena yang disebut patung atau berhala sesuatu yang dibuat untuk menyerupai suatu makhluk, dan itu pasti patung segala jenis patung yang dibuat, entah itu patung untuk hiasan dan lain sebagainya, kalau sudah masuk ke dalam rumah maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke sana. Malaikat tidak akan pernah masuk. Karena apa? Ada patung. Patung itu adalah sesuatu yang dilarang, haram di dalam Islam. Siapapun pembuatnya, bertujuan untuk apapun patung itu haram. Tidak dibenarkan di dalam membuat patung di dalam Islam. Jadi itu adalah sambungan dari saya membahas atau melanjutkan pernyataan dari Daniel, bahwa memang patung itu akan ditempati oleh makhluk, yaitu jin. Pasti itu, Jadi teman-teman, itu adalah sambungan di mana ketika saya menanggapi pernyataan dari Daniel. Entah di Kristen itu menyebutnya apa, saya tidak mau panjang lebar bahas ke sana. Namun di sini ada salah satu orang Kristen menyambung juga dari pembahasan Daniel, yaitu sampai membuat pernyataan bahwa kiblat atau Ka'bah itu disebut sebagai sembahan katanya, atau disebut juga sebagai berhala. Oke, coba kita simak seperti apa pernyataannya Nah, sekarang saya ada kesempatan, saya ingin mereaksi ucapan Daniel Mananta, seorang Katolik yang sekarang viral. Ada indikasi dia seakan-akan mengatakan orang Kristen itu janganlah nyembah patung, karena menyembah patung itu dilarang Tuhan di dalam Alkitab, di dalam Yesaya pasal 44. Coba kamu baca Yesaya pasal 44. Lah, untuk itu saya akan memberikan sedikit koreksi dan masukan kepada Daniel Mananta. Daniel Mananta itu salah satu artis yang dikenal di Indonesia, dan dia ini sudah lama menjalin persahabatan dengan Ustadz Abdul Somad yang pernah menghina kekristenan. Katanya di dalam salib ada jin, ada setan, ada makhluk gaib yang bisa hinaan. Jadi di sini dikasih keterangan gambarnya hinaan Abdul Somad pada salib ada jin. Yaitu kan akidah Islam, di mana orang Islam, umat Islam meyakini bahwa patung akan ditempati jin. Jadi kita tidak boleh membuat patung-patungan. Karena apa? Patung hukumnya haram di dalam Islam. Dan ini akidah Islam. Kalau di dalam Kristen itu akidahnya apa kita bukan untuk melangkahi suatu akidah masing-masing umat beragama. Tidak ada maksud ke sana. Tapi ini kita menjelaskan kepada ranah akidah Islam. Akidah Islam harus disampaikan meskipun satu ayat. Akidah Islam harus disampaikan meskipun itu pahit, terdengar kepada siapapun. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. rusak umat Islam. Nah, entah apa yang terjadi, saya kurang tahu sejauh apa mereka berdiskusi, menjalin persahabatan, saya tidak tahu. Yang ingin saya reaksi adalah opini bahwa Kristen menyembah patung sama sekali keliru. Sebaliknya, kalau Daniel Mananta mau murtad dari Kristen, mau menyembah batu, mau menyembah apapun, silakan. Itu bukan urusan kita. Menyembah batu katanya teman-teman. Di sini sangat jelas arahnya mau kemana, yaitu ke Islam. Orang ini ingin menyatakan bahwa kita umat Islam itu menyembah batu, seperti itu. Nanti saya akan sambung untuk menjelaskan sebenarnya agama Islam itu sholat itu apa dan menyembah apa. Lanjut dulu. Atau hak kita melarang-larang iman kepercayaan Anda. Nah, sekarang pertanyaannya. Ini pertanyaannya Anda memikirkan, karena Anda dekat dengan Ustadz Abdul Somad. Tolong Anda tanya kepada Ustadz Abdul Somad, di saat sholat 5 waktu, kenapa seluruh orang di dunia menghadap ke Ka'bah yang ada batu hitamnya di ujungnya itu? Kenapa harus sholat dengan ruku
dan sujud menghadap ke sana. Kenapa harus mensujudi, menyembah, merukuk ke arah Ka'bah dan Hajar Aswad? Tolong kau tanyakan kepada Abdul Somad. Karena setahu saya, tolong dikoreksi, kalau semua orang muslim waktu sholat tidak sujud, sembah, rukuk mengarah kepada Ka'bah, doanya ditolak, dianggap tidak sah dan harus diulang. Beda dengan Kristen, doa menghadap patung silakan, tidak menghadap patung silakan, membelakangi patung silakan, tidak ada keharusan. Tolong Anda tanyakan kepada Ustadz Abdul Somad, karena Anda dan istri Anda sudah menjalin persahabatan yang cukup lama dengan Ustadz Abdul Somad seperti gambar-gambar yang tadi saya tunjukkan. Kalau dari Indonesia, nuansa. Oke, cukup sampai di sini. Saya akan menjelaskan ya. Bukan berarti saya adalah seorang ustadz, tidak. Tapi saya akan menjelaskan sependek yang saya tahu, apapun yang saya tahu mengenai Islam. Di mana yang ditanyakan di sini poinnya adalah yang pertama, bagaimana 5 waktu di dalam sholat? Kenapa harus rukuk sujud menghadap ke kiblat? Dan di situ juga dijelaskan bahwa ada Hajar Aswad, yaitu batu yang diyakini umat Islam berasal dari surga. Kenapa harus bersujud ke arah sana? Nah, ini sebenarnya pernyataan atau sesuatu yang tidak perlu kita pertanyakan kepada UAS. Karena umat muslim seperti kita saja mampu untuk menjawabnya dengan lugas pernyataan-pernyataan seperti ini. Yang pertama, kenapa sholat itu harus menghadap kepada kiblat? Kalau 5 waktu itu adalah kewajiban. Yang dipermasalahkan di sini adalah sama orang ini, yaitu mengenai arah bersujud. Kemana arah bersujudnya? Kenapa harus ke kiblat? Kenapa kita harus bersujud kepada Ka'bah? Atau disebut orang ini adalah ada batu di sana yang dianggap sebagai berhala. No, itulah indahnya Islam. Ini bersangkut paut dengan Pancasila ya, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus mengesahkan Allah. Dengan mengesahkan Allah kita diajari tauhid. Di mana dalam tauhid kita diajari ketuhanan yang berbentuk tunggal. Ya, tunggal, satu. Nah, dari angka 1 ini, itulah indahnya Islam. Di mana Islam mengajarkan kita agar tertib, agar satu visi, satu misi. Di mana semua umat Islam ketika dia ingin menyembah Tuhannya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara sujud ke satu titik. Ya. Satu titik. Di mana titiknya? Yaitu di Ka'bah. Ka'bah itu adalah center di mana kita semua umat Islam bersujud semua ke arah sana. Arah ya. Ingat, arah, bukan berhala, bukan Tuhan. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Ka'bah. Ka'bah itu adalah senternya umat muslim, di mana bersujud harus ke arah sana. Jadi Islam itu mencintai keindahan, di mana ketika kita tertib, di mana kita satu arah di dalam bersujud, yaitu menghadap ke kiblat, ke Ka'bah, keindahan yang terjadi. Akan sangat lucu apabila ketika kita sholat berjemaah, imamnya menghadap ke timur, makmumnya menghadap ke barat. Ya, akan sangat lucu, apalagi menghadap ke selatan dan ke utara. Sangat tidak lucu. Di mana ketika kita berperang pun, kita merapatkan barisan dan satu arah. Kalau komandan kita maju, kita harus juga ikut maju. Bukan ketika komandan kita maju, kita malah putar balik ya. Jadi seperti itu analogi. Jadi dimana kalau kita ingin mendalami Islam, untuk menjelaskan perihal kiblat ini, tidak perlu Ustadz Abdul Somad sebenarnya. Kita muslim biasa, yang ilmunya tidak setara dengan Ustadz Abdul Somad, mampu untuk menjelaskannya ya. Dan juga yang kedua, kiblat atau Ka'bah itu bukan satu-satunya kiblat atau arah bersujud umat muslim dulu. Dulu pernah dijelaskan kenapa Anda juga tidak bertanya bahwa muslim dulu disuruh bersujud menghadap ke Baitul Maqdis atau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya, kenapa itu tidak ditanyakan? Nah, ini untuk membantah pernyataan Anda bahwa kita menyembah Hajar Aswad atau bersujud ke arah Ka'bah. Tidak. Nah, di samping itu semua teman-teman, apa yang disebut berhala? Dulu ketika sebelum Nabi Muhammad diutus, itu banyak sekali berhala. Dan berhala itu disucikan. Ya, dulu disucikan karena apa? Benar-benar disembah. Patung itu yang dibuat memang untuk disembah. Ya, itu namanya berhala. Disucikan itu patung. Dan dianggap di dalam patung itu ada Tuhan. Di dalam patung itu ada Tuhan. Itu sebelum Nabi Muhammad menyebarkan Islam, banyak sekali patung-patung yang dianggap sebagai berhala. Ada Tuhan di dalamnya. Ingat, ada Tuhan di dalamnya. Nah, kalau Ka'bah dianggap sebagai tempat yang suci atau sebagai tempatnya Allah di situ, ingat sekali lagi tempatnya Allah di situ. Kalau umat yang tidak paham dengan Islam menganggap
Ka'bah itu adalah berhala yang disujudi atau dirukui, disembah oleh semua orang, mengarah ke sana, tentu sangat tidak sopan. Sangat tidak sopan karena Ka'bah itu suatu bangunan yang dirawat. Ada orang-orang yang naik ke atas Ka'bah. Sungguh tidak sopan apabila di situ adalah tempat bersemayamnya Allah atau Tuhan dan orang-orang manusia ini naik ke atas Ka'bahnya. Kan tidak sopan. Nah, ini contohnya. Ya teman-teman, itu adalah bukti bahwa Ka'bah itu hanya center tempat kita untuk menuju arah bersujud. Ya, arah sujud cuma agar apa? Islam mencintai keindahan. Jadi bukan Tuhan itu ada di dalam Ka'bah sehingga kita menyembah Ka'bah. Ya, tidak. Allah itu di arsy. Jadi jangankan hanya masalah ruku dan sujud teman-teman. Di dalam Islam kita mau pakai sendal pun itu diatur. Mau makan, ya, mau makan, cara makan diatur dalam Islam. Indahnya Islam seperti itu. Segala yang ada di dunia ini, perbuatan manusia diatur oleh Islam. Apalagi perihal sujud, pasti. Dan di sini Ka'bah, sekali lagi saya tekankan, bukan berhala atau bukan tempat beradanya Allah di situ atau tempat beradanya Tuhan. Karena Tuhan tidak menempati apapun. Tidak seperti manusia yang butuh tempat tinggal, ya, tidak seperti manusia. Ya, oke, semoga penjelasan yang sedikit ini bisa memberikan penjelasan yang mudah untuk dinalar oleh teman-teman sekalian. Agar apa? Agar paham sejatinya kita itu bersujud kemana, bersujud kepada apa, dan sholat untuk apa. Jadi ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menyatukan rasa, menyatukan arah sujud, dan agar cara beribadah umat muslim itu indah. Mengerti keindahan? Yaitu satu kesatuan. Ketika satu menghadap ke Ka'bah, maka semuanya menghadap ke Ka'bah. Tidak boleh menghadap ke timur, barat, selatan, dan lain sebagainya. Ya, meskipun itu teorinya bumi itu bulat atau datar, saya tidak mau memikirkan itu. Entah kita mau menghadap ke utara, ke selatan, tetap sama menghadap ke kiblat. Ya tidak. Misalkan kita di depan Ka'bah, ini bumi bulat loh. Gimana kalau kita bersujud arah ke timur? Dan pasti arahnya nanti muter itu. No, bukan seperti itu. Melainkan ketika kita sudah diperintahkan untuk bersujud kepada satu center, yaitu kiblat, kita harus ke arah sana. Karena dari arah terdekat, ya, arah terdekat, bukan arahnya yang sembarangan. Saya tidak mau mengurus dunia bulat atau datar, tapi di sini saya ingin menjelaskan kiblat, bahwa dulu kiblat umat muslim bukan hanya ke Ka'bah, tapi ke Masjidil Aqsa. Jadi ini untuk membantah kalau kita menyembah Ka'bah. Tidak. Atau kita bersujud ke arah Masjidil Aqsa, kita menyembah masjid. Tidak seperti itu. Nah, ini adalah ilmu dasar di mana kalau kita ingin bersujud atau sholat, kita harus tahu arah kiblatnya. Seperti itu. Oke, semoga video ini memberikan informasi kepada teman-teman sekalian dan memberikan kita giroh lagi agar ke depan menjadi seorang muslim yang lebih taat dan juga tentunya bisa menjawab setiap pertanyaan dari orang yang ingin mencari kebenaran. Saya Harry Pras mengucapkan salam.